Halo, apakah kalian mau berumur panjang? Kuncinya hidup sehat dan banyak bersedekah. Itu pun jika Tuhan mengizinkan. Ahai. Selamat datang kembali di channel Suka Nonton. Kali ini kita akan membahas film ilmiah yang sangat mustahil alias mustahil yang berjudul The Old God Live, di mana film ini menceritakan sekumpulan prajurit abadi yang telah hidup selama berabad-abad. Tapi seperti biasa, siapkan dulu kopi, istri, roti Indomie, Bu Siti, seledri, atau apapun itu agar bisa lebih asyik nontonnya. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman, keluarga, pasangan, atau mantan kalian. Tanpa berpanjang-panjang dan berlebar-lebar, mari ditonton lur. Scene dimulai memperlihatkan dua orang yang tidak terlalu tua namun banyak pikiran sedang berjalan santai, sebut saja Andy dan Booker. Sambil berjalan, Booker menawarkan sebuah proyek pada Andy, di mana proyek ini dari agen CIA bernama Vogel. Mendengar namanya yang tidak menarik, Andy pun tidak langsung menjawabnya. Namun ia mengajak Booker ke kontrakan teman-teman mereka terlebih dahulu untuk membahas ini lebih lanjut. Dan teman-teman mereka adalah Joe dan Nikki. Di dalam cerita, mereka berempat adalah mantan prajurit yang memiliki kemampuan sangat luar biasa. Mereka sering mendapatkan panggilan untuk menyelesaikan misi-misi tertentu. Setelah berdiskusi dengan tempo sesingkat-singkatnya, walaupun ragu karena nama agennya yang kurang meyakinkan, akhirnya Andy dan teman-temannya sepakat menerimanya. Andy dan Booker akhirnya menemui Vogel di pasar Kliwon yang tempatnya tidak jauh dari kontrakan. Walaupun sedikit bau ikan asin, mereka bertemu dan mulai mendengarkan misi dari Vogel. Vogel menjelaskan tugas penyelamatan terhadap anak di bawah umur yang sedang disandra oleh milisi bersenjata yang berada di Sudan Selatan. Tugas ini sangatlah mudah bagi mereka. Tanpa ragu mereka pun menerimanya. Namun Andy pun ingin cepat-cepat pergi dari perbincangan itu karena Andy tidak mau melihat Vogel lama-lama. Singkat cerita, mereka berempat menaiki helikopter yang sudah disediakan oleh Vogel untuk menuju Sudan Selatan. Terlihat wajah tegang Andy bukan karena deg-degan dengan misi tersebut, namun Andy menahan muntah karena mabuk udara. Saat malam tiba, setibanya di Sudan, tanpa beristirahat, mereka langsung menuju markas musuh, merangkak berlahan masuk dan melumpuhkan satu persatu penjaga piket. Tidak diragukan, mereka memang saat melumpuhkan musuh. Aksi mereka yang sangat luar biasa namun singkat ini membuat penasaran akan terjadi apa lagi berikutnya. Namun markas mendadak sepi lur. Markas kosong seperti kontrakan yang sudah waktunya membayar. Mereka telusuri setiap celah yang ada hingga lorong bawah tanah, dan tetap tidak menemukan apa-apa. Tiba-tiba segerombolan musuh muncul dari belakang lorong dan memberondong tembakan ke arah mereka. Pemeran utama dalam film ini sudah mati. Lantas apakah film ini akan berakhir? Sebelum saya jawab, klik dulu subscribe dan like-nya lur. Ternyata beberapa detik setelah kejadian itu, terjadi fenomena yang sangat di luar nalar alias mustahil. Mereka hidup lagi berjamaah dan menyerang balik pasukan tanpa ampun sampai habis. Saat mereka mencari Sandra, sayangnya Sandra sudah tidak ada di sana. Dan faktanya, Andy menyadari bahwa misi tersebut hanyalah jebakan yang sengaja dibuat oleh Vogel untuk mengetahui eksistensi kekuatan kelompok ini. Singkat cerita, mereka pun meninggalkan lokasi tersebut sambil mengelap-ngelap keringat dan terlihat tidak ada luka bekas tembakan di badan mereka. Sakti bener. Andy terlihat sangat kecewa dan menyimpulkan bahwa ada elit global yang mengetahui identitas siapa mereka sebenarnya, termasuk Vogel. Ya benar, mereka adalah prajurit abadi yang hidup di zaman dahulu hingga saat ini dan memiliki kekuatan super. Wah, berumur panjang mereka lur. Tapi walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang apa gunanya?
Scene beralih di pemukiman Afghanistan. Terlihat anggota marinir wanita, sebut saja Neil, sedang mencari tokoh pemberontak di Afghanistan. Berkat petunjuk ibu-ibu pengajian malam Jumat, tidak lama pemberontak itu ditemukan. Terjadi perlawanan dan baku tembak, walaupun akhirnya tokoh pemberontak itu tumbang juga terkena tembakan. Neil yang penasaran mengecek kondisi pemberontak apakah benar-benar sudah KO. Tiba-tiba Neil mendapatkan serangan yang tak terduga. Neil ditusuk dengan pisau tepat menancap di lehernya. Hal ini membuat Neil ambruk dan mati di tempat. Di tempat lain memperlihatkan Andy dan kawan-kawan yang memutuskan kembali ke Pasar Kliwon untuk mencari Bogel. Singkat cerita, di dalam perjalanan mereka tertidur dan bermimpi hal yang sama. Mereka memimpikan sesosok Neil, marinir wanita yang mati terbunuh namun hidup kembali. Serentak mereka kaget dan bangun berjamaah. Mereka ini selalu kompak ya lur. Bagi mereka mimpi seperti ini adalah sebuah kenyataan dan petunjuk. Dan ini adalah sebuah isyarat bahwa akan hadir anggota baru yang dianugerahi kehebatan seperti mereka. Di mana ini baru terjadi setelah 200 tahun terakhir. Akhirnya Andy memutuskan mencari Neil sesuai petunjuk yang ada di mimpinya. Sedangkan Booker, Joe, dan Nick tetap melanjutkan perjalanan ke Pasar Kliwon. Scene kembali di pangkalan marinir yang berada di Afghanistan. Para tentara digegerkan dengan kondisi Neil yang ternyata masih hidup. Para teman Neil yang sekaligus saksi yang berada di kejadian tidak percaya dan heran sayatan-sayatan di badan Neil telah hilang. Karena fenomena ini, Neil dijauhi oleh teman-temannya karena mereka berkeyakinan bahwa Neil mengikuti aliran sesat alias berguru pada dukun. Neil pun tampak menyendiri dan bersedih karena lukanya telah hilang. Kok sedih ya lukanya hilang ya? Oke, Mimin ganti. Neil tampak menyendiri dan bersedih karena dia dijauhin oleh teman-temannya dan penasaran apa yang sedang terjadi pada dirinya. Di tempat lain terlihat Bogel berada di suatu seminar di mana pembicaranya adalah ilmuwan muda asal Inggris yang memiliki perusahaan farmasi, sebut saja Dr. Gepeng. Menjelaskan memiliki sebuah proyek tentang usaha memperpanjang usia manusia melebihi usia manusia pada umumnya. Dan ternyata si Bogel berada di balik rencana Dr. Gepeng tersebut. Hal ini terbukti bahwa si Bogel menunjukkan hasil rekaman Andy dan kawan-kawan saat kejadian di Sudan. Artinya, Andy dan kawan-kawan akan dijadikan objek research oleh Dr. Gepeng. Pada akhirnya Dr. Gepeng menyuruh Bogel untuk segera menangkap 4 orang itu sebelum didahului pesaing bisnisnya. Di tempat lain terlihat Neil yang sudah tidak nyaman dengan kondisi di pangkalan markas marinir karena dianggap dukun oleh teman-temannya. Dengan menggunakan headset mendengarkan lagu Mbah Dukun yang dipopulerkan oleh Alam, lagi-lagi Neil menyendiri. Tiba-tiba terlihat Andy yang sudah berada di lokasi mendekati Neil dan mengajak paksa Neil untuk pergi dan meninggalkan tempat itu. Neil yang terus memberontak berhasil jatuh dari mobil dan tiba-tiba jedar, Neil ditembak oleh Andy, di mana Andy yakin Neil tidak akan mati dan akan pulih dengan cepat. Benar saja, Neil tidak mati dan lukanya pun menghilang. Akhirnya Andy berjanji akan menjelaskan semua nanti ketika sudah bertemu teman-temannya di persembunyiannya di Paris. Neil yang merasa penasaran atas dirinya akhirnya menuruti keinginan Andy. Perjalanan yang cukup panjang mereka tiba di pangkalan pesawat, di mana pesawat ini akan membawa mereka di Paris. Di dalam pesawat, lagi-lagi mereka berantem karena Neil tersinggung dengan Andy yang mengatakan rambutnya bau minyak goreng. Di dalam momen ini pun akhirnya Neil menerima bahwa dirinya memiliki kekuatan yang tidak lazim karena Andy yang melukai tangan dan mematahkan kakinya secara cepat. Luka tangan dan tulang kakinya bisa pulih kembali. Singkat cerita, mereka sampai di pinggiran kota Paris, di tempat persembunyian yang sangat belusuh alias terpencil. Di sana sudah ada Booker, Joe, dan Nick yang sedang menunggu kedatangan Andy dan Neil. Akhirnya mereka memutuskan makan pecel Afghanistan bersama oleh-oleh dari Andy.
Mereka menikmati makanan sambil menjelaskan dan meyakinkan Neil siapa mereka sebenarnya. Mereka berempat menjelaskan pada Neil bahwa mereka adalah prajurit masa lampau yang diberi anugerah kemampuan immortal atau bertahan hidup dengan waktu yang sangat lama. Contohnya Booker yang hidup dari zaman Napoleon, Joe dan Nick hidup pada zaman Perang Salib. Bahkan Andy tak terdeteksi karena terlalu tua dari mereka semua. Walau dianugerahi umur yang sangat panjang, beban hidup mereka sangat berat di mana mereka harus merasakan derita dan kejamnya dunia berkepanjangan. Seperti teman Andy yang dipasung dan dimasukkan dalam baja lalu ditenggelamkan di lautan 500 tahun lalu. Dan kini ia harus merasakan keabadian hidup di dasar laut dengan kondisi dipasung di dalam baja. Neil yang mendengarkan itu beserta reaksi bumbu pecel yang pedas menciptakan kecemasan, takut, dan mules pada perutnya. Neil memutuskan keluar rumah, menenangkan diri beserta malu karena ingin buang angin alias kentut. Andy yang paham akan hal itu mengikutinya dari belakang. Andy menenangkan Neil untuk tidak cemas atau takut. Ini semua takdir Tuhan yang harus mereka terima. Andy pun meminta maaf kepada Neil tentang kesalahpahaman di pesawat tadi. Ternyata yang bau minyak goreng adalah kentut Neil, bukan rambutnya. Di waktu yang sama ternyata pasukan Bogel menemukan persembunyian mereka. Andy dan Neil yang curiga ada keributan di dalam memeriksa dan memastikan kondisi temannya di dalam. Benar saja, Joe dan Nick menghilang diculik oleh pasukan Bogel. Hanya Booker yang tersisa dengan kondisi perutnya yang hancur karena dihantam granat. Dengan cepat Andy mengejar pasukan Bogel yang tersisa. Walau tangan Andy sempat tertusuk, ia berhasil menghabisinya dengan cepat, padat, dan singkat. Dan pasukan Bogel yang tersisa pun KO, namun Joe dan Nick sudah jauh alias tak terkejar. Di sisi lain, di laboratorium, Dr. Gepeng sangat senang dan antusias dengan kedatangan Joe dan Nick. Tiba-tiba Dr. Gepeng melukai Nick untuk mengetes keakuratan objek penelitiannya. Ketika luka-luka itu kembali normal, hal ini membuat Dr. Gepeng dan asistennya takjub. Tanpa basa-basi akhirnya mereka dibius untuk diambil darah dan DNA-nya untuk memecahkan kode genetik pada tubuh mereka. Di sini Bogel mengingatkan Dr. Gepeng bahwa proyek ini untuk kemanusiaan, bukan untuk hal lain. Padahal jelas-jelas Dr. Gepeng melakukan ini demi bisnisnya, lur. Ketika sedang persiapan untuk menyelamatkan Joe dan Nick, Andy dikejutkan dengan luka tusukan yang masih mengeluarkan darah dan belum pulih seperti biasanya. Akhirnya ia pergi ke apotek membeli obat generik sambil berpikir apakah kekuatannya akan hilang seperti temannya di masa lalu yang akhirnya mati juga. Singkat cerita, Andy, Booker, dan Neil sampai di laboratorium Dr. Gepeng untuk menyelamatkan Joe dan Nick. Namun di sini Neil mengundurkan diri karena masih belum siap dengan takdirnya. Andy pun tidak melarang, namun senjata Neil ditukar dengan senjata yang lebih murah. Sesampai di atas, Andy bertemu dengan Bogel sambil menodongkan pistol menanyakan di mana Joe dan Nick berada. Namun tiba-tiba Andy ditembak dari belakang yang tak lain pelakunya adalah temannya sendiri, Booker, yang sudah bekerja sama dengan Bogel. Booker yang tak tahu dengan kondisi Andy saat ini, ia melakukan ini untuk membantu mengakhiri derita teman-temannya karena berusia panjang. Wah, berusia panjang kok gak bersyukur. Padahal hal itu tidak bisa dirubah dan akan ada waktunya kekuatan itu hilang. Akhirnya Andy pun menjelaskan kondisinya yang sudah berbeda, tidak seperti dulu lagi. Booker pun menghampiri Andy dan penuh dengan penyesalan. Nyesel gak lo? Mendengar keributan, tim Dr. Gepeng pun datang dan mereka menangkap Andy dan Booker. Bogel yang sempat mencegah karena ini sudah tidak sesuai dengan misi dan ideologi Pancasila dihiraukan oleh Dr. Gepeng. Bahkan Bogel pun dihantam dan dijatuhkan oleh Dr. Gepeng. Akhirnya Bogel pun menyesal telah membantu Dr. Gepeng. Di tempat yang sama, tampak Neil yang ternyata berubah pikiran. Ia pun bertemu Bogel dan menodongkan pistol bertanya di mana teman-temannya berada.
Karena merasa bersalah, Bogle pun menjelaskan kepada Neil lokasi teman-temannya berada, beserta menjelaskan betapa menyesalnya Mr. Bogle di mana Andy dan kawan-kawan sudah berjasa untuk dunia menyelesaikan ribuan misi yang sudah dirangkum Bogle di papan tulis. Akhirnya Bogle pun menjelaskan kondisi gedung untuk mempermudah Neil menemukan teman-temannya. Singkat cerita, Neil pun dengan sigap berhasil melumpuhkan tim keamanan. Neil berhasil masuk ke laboratorium dan melepaskan teman-temannya. Akhirnya mereka berlima tanpa kompak seperti Pandawa memutuskan untuk mencari Dr. Gepeng. Suasana tegang pun terjadi di mana mereka harus melumpuhkan ratusan pasukan pengamanan serta melindungi Andy yang tidak kebal lagi. Seperti biasa, mereka dengan mudah dan cepat melumpuhkan para pasukan jahat dan menemukan Dr. Gepeng. Dr. Gepeng yang merasa terpojok dan tahu dengan kondisi Andy mengarahkan pistol ke arah Andy. Neil yang sudah bisa menerima kenyataan dan percaya diri lari dengan cepat mendorong Dr. Gepeng keluar jendela dan terjun bersama dirinya dari puncak gedung. Dan Dr. Gepeng benar-benar gepeng. Film ini diakhiri dengan kesepakatan di mana Booker yang telah melanggar kode etik harus dihukum untuk tidak bertemu tim selama 100 tahun. Dan artinya Booker dan Andy tidak akan bertemu lagi karena kondisi Andy yang sudah menjadi manusia biasa. Di lain waktu, akhirnya sekumpulan manusia kebal ini bekerja sama dengan Bogle untuk menggagalkan misi-misi kejahatan lainnya, namun dengan syarat identitas mereka disembunyikan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada teman, keluarga, pasangan maupun mantan Anda. Sampai jumpa di film selanjutnya. Suka nonton, suka banget lur.